Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu al-bahrul fahamatu Jalaluddin as-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu, ngucap sapa ingsun, Imam As-Suyuti bilang, dan beliau merumuskan apa yang sudah disampaikan oleh Imam Ibnul Jazari. Atqona sampun mengitkonkan, maksudnya menguatkan, mengokohkan. Kalau bangunan kokoh, kalau rumusan mungkin padat, kalau ya banyaklah, dicocokkan sendiri artinya. Atqona sampun menguatkan al-imamu Ibnul Jazari, sapa Imam Ibnul Jazari, hadzal fasla teng fasal menika, fasal tentang qiraah jiddan nemen, dengan sungguh-sungguh. Waqat taharrara, lan teman-teman wis tertahrir atau terverifikasi li kaduwe ingsun. Tertahrir itu terbebaskan dari hal-hal yang enggak perlu. Itu li kaduwe ingsun minhu saking hadzal fasl yang sudah diitkonkan oleh Imam Ibnul Jazari. Apa annal qiraati, sak temene pira-pira qiraat iku anwaun pira-pira macem. Al awwalu utawi kang nomor 1 al mutawatiru iku diarani qiraah mutawatir. Wa huwa lan utawi al mutawatir ma inggih menika barang tegese qiraah nakola ingkang sampun mentransmisikan hu teng emah jamun sapa sekelompok orang, banyak orang. La yumkinu ingkang boten mungkin tawatuhum apa sepakate jamun alal kadhibi ngatasé bohong. Jadi oleh sekelompok orang yang tidak memungkinkan ada dugaan bahwa mereka bersepakat untuk bohong. Orang Jakarta, orang yang berjauhan jarak, pokoknya bagaimana menggambarkan sesuatu yang tidak mungkin bersepakat bohong. Kalau orangnya satu masa, satu tempat, satu guru, satu kumpulan, mungkin bisa bohong karena banyak ketemunya. Tapi kalau misalkan beberapa daerah Basrah, Kufah yang untuk bersepakat bohong, di mana pada waktu itu media komunikasi juga masih terbatas, nah, itu bersepakat tentang satu qiraah itu. An mithlihim saking saumpamane jamun ila muntahahu sampai poe jamun, maksudnya nggih Nabi Muhammad. Wa ghalibul qiraati lan utawi mayoritas atau sisi hal yang paling dominan atau qiraah yang dominan iku kadzalika kaya dene mengkono. Artinya mutawatir. Mayoritas, utamanya yang masyhur. Asani utawi kang nomor loro saking qiraah iku al masyhuru kang den arani qiraah masyhur. Wa huwa lan utawi qiraah masyhurah itu ya baliknya ke masyhur. Maksudnya kalau dari qiraah yang muannas maksudnya. Tapi ini dianggap umume, jadi itlaqul, dimutlakan kepada umumnya saja. Jadi kalau pakai kaidah ya mestinya asaniyah tuh gitu, masyhurah tuh gitu, qiraah masyhurah. Tapi yang
kan yang dimaksud bukan hanya qiraahnya tapi juga sanadnya gitu. Jadi bisa jadi as-tsani ini maksudnya yang kedua macam, atau an-nau'u as-tsani ini adalah al-masyhur atau yang punya label masyhur, sanad maksudnya sanadnya masyhur, tentunya qiraahnya pun masyhur gitu. Wa huwa lan utawi iku masyhur ma inggih menika barang tegese qiraah sahih kang sahih sanadu apa sanate mah walam yablu tapi mboten tekan apa iku ma darajat tawatur ing tingkat kemutawatiran. Masyhur itu adalah sanadnya sahih tapi jumlahnya secara kuantitas tidak sampai ke tingkat mutawatir. Wawafaqa dan kedua, syarat kedua setelah sahih ini wawafaqa lan nyocoki atau cecek apa iku ma al arabiyata ing gramatikal bahasa Arab waras malan rasem mushaf yang 6 itu. Al mushaf al imam, nah, itu yang 6 itu. Wastahara lan sampun masyhur indal qurra ing atas ing dalem ngersane pira-pira imam qiraah falam ya'uddu terus mboten wan wastahara lan sampun masyhur apa ma sahha sanaduhu iku indal qurra ing dalem ngersane pira-pira imam qiraah falam ya'uddu terus mboten ngitung sapa al qurra hu teng niku ma sahha sanaduhu minal walati setengah saking kekeliruan. Jadi tidak dianggap keliru oleh imam qiraah. Juga wala mboten memperhitungkan sapa qurra niki minasyududi setengah saking qiraah syad. Wa yuqra lan hukumnya masah sanaduhu itu al-masyhur ini. Wa yuqra lan dipun waca bi apa kelawan masah sanaduhu alama berdasarkan barang, maksudnya argumentasi dakaro ingkang sampun nyebut ing ma sapa Ibnul Jazari, Imam Ibnul Jazari. Wa yufhimu lan juga berdasarkan barang yufhimu kang mahamaken atau memberi pengertian hu ing emah apa kalamu Abi Syamah as-Sabiku penjelasannya Imam Abi Syamah as-Sabiku ingkang sampun kepungkur. Karena ada dua yang kasih kriteria itu. Yang pertama kriteria berdasarkan Imam Ibnul Jazari, yang tiga itu, yang kedua itu kriteria yang disampaikan oleh Abu Syamah. Jenengan sampean bisa rujuk ke sana lagi. Yang dimaksud kalamnya Abu Syamah itu yang mana? Itu agak awal kalamnya Abu Syamah itu. Ya, carikan Pak. Di awal kajian tuh ada Imam Asyuyuti itu nukil kalamnya Abu Syamah. Antara lain itu ini kaidah yang disampaikan oleh Abu Syamah itu. Nah, ini kaidahnya Abu Syamah sebenarnya sama dengan kaidahnya Ibnul Jazari itu secara umum, tapi kemudian ada tambahannya yaitu wa matakhtalla ruknun min hadhil arkani ats-tsalatsati utliqa 'alaiha dha'ifatun aw syadatun aw batilatun sawa'un kanat anis sab'ati amman huwa akbar minhum. Jadi kalau tidak sesuai dengan tiga kriteria yang disampaikan oleh Ibnul Jazari itu, maka qiraah tersebut mendapat predikat dhaifah, syahadah atau bahkan batilah. Baik itu diriwayatkan dari Imam Sab'ah atau dari orang-orang yang lebih tua dari Imam Sab'ah itu. Hadza huwa shahih inda a'immatit tahqiq minas salafi wal khalafi sarraha bidzalika ad-Dani wa Maki wal Mahdawi wa Abu Syamah. Nah, ini. Jadi itu antara lain. Qala Abu Syamah, ini di setelah itu baru ada perkataan Abu Syamah juga setelah mengesahkan kaidahnya Ibnul Jazari. Abu Syamah mengatakan qala Abu Syamah fil Mursyidil Wajiz, kayak karyanya Mbah Soleh Darat ini Al-Mursyidul Wajiz. Tapi hanya judul saja, isinya beda. Kalau punyaan Mbah Soleh Darat itu kalau tidak keliru itu tentang adab-adabnya, itu adab-adab Quran. La yambaghi ayyutarra bi kulli qira'atin tu'za ila ahadis sab'ati wa yutlaqu 'alaiha lafdzus sihhah wa annaha unzilat hakadha illa idza dakhalat fi dzalika at-tabit. Jadi Abu Syamah itu hanya sebenarnya kaidahnya sama dengan Imam Ibnul Jazari, hanya saja lebih diperinci lagi bahwa tidak boleh ada seorang pun itu tertipu dengan
setiap qiraah yang dikembalikan kepada salah satu dari imam yang 7 itu lalu digelari sahih, dan ada informasi bahwa Quran memang begitu turunnya, kecuali jika qiraah tersebut masuk pada kriteria tersebut. Kriteria tersebut yang punyaan itu tadi, siapa namanya? Imam Ibnul Jazari itu. Jadi gitu, wa yufhimuhu kalamu Abi Syamah as-Sabiqu. Itu maksudnya, itu lebih umum. Saya lanjutkan. Dia dimaksudkan wa yufhimuhu kalamu Abi Syamah as-Sabiqu itu gitu. Berarti qiraah masyhurah, di bawahnya mutawatir derajatnya. Mithaluhu, nah contohnya yang masyhur itu apa? Wa mithaluhu lan utawi contone masyhur ma inggih menika qiraah tegese ma inggih menika barang maksude qiraah ikhtalafat kang beda-beda aturuka pira-pira jalur. Nah ini istilahnya harus tetap ingat jenengan. Jadi kalau perbedaannya itu terletak pada imam-imam qiraah, maka itu disebut qiraah. Kalau perbedaannya itu terletak pada di bawahnya para imam, itu disebut riwayat perbedaannya. Kalau di bawahnya lagi itu disebut thariqah. Jadi turuk atau berbeda jalurnya. Ikhtilafat kang beda-beda aturuq apa pira-pira jalur periwayatane finakli ing dalem mentransmisikan ma anis sab'ati saking qiraah sab'ah. Farawahu ba'dur ruwati anhum duna ba'din. Farawah terus meriwayatkan hudeng niku ma ikhtilafat ba'dur ruwati sapa sebagian pira-pira perawi anhum saking sab'ah duna ba'din, bukan dari yang lain, bukan dari sebagian yang lain. Jadi terkhusus pada salah satu dari yang sabah. Wa amsilatu dzalika katsiratun fi farshil hurufi wa amsilatu dzalika lan utawi contoh-contone mengkono makhtalafatir turuku fi naqlihi anis sab'ati katsiratun iku akeh fi farshil hurufi ing dalem menggelar pira-pira huruf min kutubil qiraati saking pira-pira kitab qiraat kalladzi qablahu kaya dene kaidah qablahu ingkang sadurunge mithaluhuma ikhtalafatit turuku. Wa min asyhuri masunnifa. Nah ini tidak dicontohkan. Jadi disuruh merujuk langsung ke kitabnya. Ini mungkin nanti ada yang dicontohkannya. Tapi yang jelas yang kita baca itu masyhurah semua. Mungkin di antara yang masyhurah itu ada yang nyampe ke derajat tawatir. Qiraahnya Imam Asim itu. Rata-rata mutawatir. Wa ghalibu hadhil qiraat itu mutawatir. Jadi wamin asyhuri masunnifa fi dzalika wa min asyhuri malaniku setengah saking paling masyhuri barang tegese kitab atau susunan sunnifa kang den susun apa ma fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono qiraah masyhurah atau ing dalem mengkono-mengkono makhtalafatit turuq fi naqlihi anis sab'ah at-taisiru utawi kitab at-taisir lidani karya Imam Ad-Dani wa qasidatu Syatibi lan qasidahnya Imam Asy-Syatibi apa Hirzul Amani kalau ndak keliru namanya ya. Wa au abulan utawi sing paling ombone masunnifa fi dzalika an-nasyru fil qiraatil asyri utawi kitab wa au abulan utawi paling ombone masunnifa fi dzalika iku an-nasyru fil qiraatil asyri adalah kitab an-nashr fil qiraat al-ashr. Nah ini wa taqribun nasyri lan kitab taqribun nasyri, dan jelas kedua kitab tersebut kilahuma utawi loro karone iku Ibnul Jazari karya Imam Ibnul Jazari. Makanya beliau punya rumusan-rumusan yang top itu ya. Mungkin ini ya, kalau sudah bicara qiraatul ashr wis katut kabeh sing pitu itu katut. Wasalisu lan utawi kang nomor 3 macam kang nomor 3 nggih menika al ahadu, qiraahnya ahad dadi orang per orang. Wa huwa lan utawi al ahad ma nggih menika barang tegese qiraah sahah kang sahih sanadu napa sanate ma wa khalafa tapi nulayani apa ma ar-rasma ing rasamnya mushaf.
awil arabiyata utawa nulayani ing kaidah bahasa Arab. Awalam yashtahir atau kriteria berikutnya adalah tidak masyhur. Lam yashtahir tidak masyhur apa masah hasanatu al istihar kelawan kemasyhuran al madzkur ingkang sampun disebut. Derajatnya di bawah qiraah masyhur. Wala yukra tapi hukumnya wala yukra lan ora den waca bihi apa kelawan masah hasanatuhu ila akhirih. Hukumnya tidak dibaca dalam arti kalau ada orang sholat pakai bacaan ini di surat Fatihahnya itu tidak, dalam fikih tidak dikategorikan sudah baca Fatihah gitu. Kira-kira gitu yang dimaksud wala yukra bihi. Waqad aqada at-Tirmidzi fi jami'ihi wal Hakim fi mustadrakihi lidzalika baban akhraja fi syai'an katsiran sahih al-isnadi. Waqad aqada lan teman-teman sampun gawe membangun, gawe khusus, aqada itu gawe gitu saja. Waqad aqada lan teman-teman wis gawe at-Tirmidzi boleh at-Tirmidzi boleh. At-Tirmidzi sapa Imam At-Tirmidzi fi jami' dalam kitab jami'nya Imam At-Tirmidzi wal Hakim lan uga sampun gawe Al-Hakim sapa Imam Al-Hakim fi Mustadraki ing dalam kitab Mustadraknya Imam Al-Hakim lidzalika kaduwe mengkono qiraah ahad gawe baban ing bab akhraja kang mentakhrij fihi ing dalam baban niki wae syai'an ing suwi-wiji kasiron ing kathah. Contoh yang sangat banyak untuk qiraah ahad itu sahih hal isnadi ingkang sahih sanadipun atau pensanatanipun min dalika setengah saking mengkunu qiraah ahad al ahad tadi itu masah sanadu wa khalafar rasma itu ma utawi barang tegese qiraah akhraja ingkang sampun mentakhriju ing ma al hakim sapa Imam al hakim min tariqa Asim saking jaluripun Imam Al-Asim Al-Jahdari an Abi Bakrah saking Abi Bakrah manya itu dipun badali yaitu annan nabiyya sak temene Kanjeng Nabi qara'a iku sampun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a iku sampun maca sapa Kanjeng Nabi ing ayat muttaqiina ala rafa khudrin muttaqiina ala rafa khudrin wa abaqariyya hisan. Enggak lazim ya, enggak enak pisan nek dia muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariyyin hisan karena dibaca jamak jadi ya harus mengikuti kaidah nahwu maka enggak boleh ditanwinkan. Muttaqiina ala rifa muttaqiina ala rifa khudrin wa abqariyya hisanin. Yang dimaksud itu rofa ini rofrofin di rap-rap. Kalau orang Madura baca rap-rap ini artinya rayap. Innalikulli rofrofin kafurun baruso, katanya orang Madura biyen, bahwa setiap rap-rap itu harus dikasih kafur barus. Mungkin referensinya mereka dari bacaan ini. Rayap itu bahasa Maduranya rap-rap. Jadi rofrofin jamaknya rofa rifa mafa'ilah. Kira-kira tak tahu fa'ailah. Abaqariyah fa'iliyah begitu wazannya mungkin ya. Ya yang jelas yang dimaksud itu dua kata ini. Jadi yang aslinya bentuknya mufrad ini dijamakkan. Contoh kedua, wa akhrajalan uga sampun mentakhrij sapa Imam Al-Hakim min hadits Abi Hurairah saking hadisipun Imam Abi Hurairah. Annahu ing satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Qur'an iku sampun maos sapa Kanjeng Nabi fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahu min qurrati a'yunin. Yang dimaksud itu adalah lafaz qurrati. Kalau yang bacaan masyhur kan min qurrati a'yunin, masuk qurratnya itu mufrad. Yang ketiga, contoh ketiga, wa akhrajalan ugi sampun mentakhrij sapa Imam Al-Hakim pada kitab yang sama tentunya yaitu Al-Mustadrak Ani Ibnu Abbasin yang poknya itu dari Ibnu Abbas annahu ing satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qur'an iku sampun maos sapa Kanjeng Nabi laqad ja'akum rasulun min anfasikum
bacaannya bi fathil fa'i, kelawan fathipun fa, min anfasikum. Ya bukan malah cacat ini, malah menambah kaya itu. Nah, pertimbangan mufrad dan jamak itu di Al-Qur'an kan istimewa sekali, itu mukjizat Al-Qur'an. Katanya Quraisy Shihab itu masalah sifat yang jamak dan sifat yang mufrad saja pembahasannya begitu detail ulama. Jadi yang jelas ini menambah kekayaan ya tafsir itu, bukan malah kok cacat. Kalau orisinil nggak mungkin berbeda kayak gini. Ini bukti bahwa Quran nggak orisinil. Wah, silahkanlah kalau ada yang berpendapat begitu, ya tidak apa-apa, monggo. Tapi bagi saya secara pribadi ini kekayaan, karena kalau dibaca min anfusikum ya dari diri kalian, umum. Rasul itu datang dari diri kalian, maksudnya orang yang sama dengan kalian, podo menungsani. Kalau dibaca min anfasikum ini beda, ini soal keturunan sudah. Min anfasikum itu artinya yang paling istimewa dari kalian. Jadi dipilih dari yang paling istimewa dari kalian. Jadi ini mungkin mewakili kecenderungan orang yang kecenderungan beberapa pembahasan yang menyatakan kenapa Nabi Muhammad itu diutusnya di Mekah. Jawabannya ada yang bilang karena di Mekah itu bobroke nemen, tinimbang sing liyane iku luwih bobrok. Jadi Nabi kan sunatullahnya itu sing paling bobrok itu sing dikai Nabi. Gitu katanya, teorinya kan gitu. Terus mengapa kok dari Bani Quraisy? Kata orang Yahudi, padahal Quraisy itu keturunan budak Siti Hajar. Jawabannya ada yang karena Bani Quraisy ini adalah bani yang paling unggul. Wah, ya monggo. Jadi qiraah ini bisa mewakili itu. Terserah, alasan saja kok. Yang penting kan Nabi diutus di Arab dari Bani Quraisy, selesai. Pertimbangannya kayak apa kan sudah itu di luar kalimat fakta, itu sudah. Yang jelas opini. Yang jelas itu kan opini itu. Ya, memang tidak bisa dilepaskan dari itu, tidak bisa dilepaskan. Tapi kan kalau kita punya kejejekan berpikir kan saya kira bisa lah membedakan mana yang opini, mana yang bukan. Ya kayak urusannya sama sona asluhu sawana itu. Ya meskipun tidak asluhu sawana ya tidak apa-apa, pokoknya lebih alasan menurut saya. Yang diakui orang Arab, tidak diakui yang nggak alasan ya ora apa-apa, jane ora dosa, ora mlebu neraka urusan sona itu, urusan sona. Tapi kalau urusan ini kan ancamannya banyak, urusan Quran. Maksudnya itu alasan itu hadir setelah sesuatu itu ada gitu loh. Maksudnya kan berbeda. Jadi barangnya wis ana digolekno alasane nyapa kok ngono modalnya. Jadi kefilosofis lah anunya itu. Ya enggak apa-apa. Kalau orang luar lebih bertanya ke bagaimana, kalau di Arab mungkin lebih ke filosofis. Kata beberapa penulis itu, saya enggak, yang kemarin dengerin ada orang uraikan itu, lupa saya namanya, bahwa pertanyaannya itu lebih banyak 5 dari ini. Ini apa gimana? Kak mandi muka. Lebih banyak 5. Kira-kira begitulah kekayaan antara lain. Tapi bisa lebih dari itu. Wa akhraja, contoh keempat, wa akhraja lan uga sampun mentakhrij sapa Imam Al-Hakim an Aisyah ta saking Aisyah, puncer riwayatnya itu dari Aisyah, annahu ing sak temene radhiyallahu anha, annahu ing sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Qur'an iku maos sapa Kanjeng Nabi faruhu wa raihanun. Jadi ruhu wa raihanun, ruhun dan raihan, bukan rauhu wa raihan. Kalau roh ya roh, tapi kalau rauh
itu ada unsur berasal dari kata rohah. Kalau kalau rauhun itu ke rohatun, jadi ada unsur tenangnya. Kalau ruh itu ada hubungannya sama ruh, gitu kira-kira. Kalau dua versi ini kita coba pahami. Yakni menghendaki sapa Imam Al-Hakim bidhammir ra'i kelawan dhamaipun ra. Jadi ruhu wa raihan. Al-Waqiah 89. Ar-rabi'u utawi macam kang nomor 4 asyadzu inggih menika qiraah syadz wa huwa lan utawi syadz ma inggih menika qiraah lam yasihha ingkang boten sahih sanadu apa sanate ma wa fihi lan iku tentang ma lam yasihha sanadu kutubun utawi pira-pira kitab mu'allafatun kang dipun susun. Jadi sudah ada kitab yang disusun membahas soal qiraah syadz ini. Min dzalika setengah saking malam yasihha sanaduhu iku setengah saking malam yasihha sanaduhu qiraatu malaka yaumaddin utawi wawasan malaka yaumaddin ar-rahmanir rahim malaka yaumaddin. Ya rasamnya bener, tapi gak ada yang meriwayatkan seperti itu syadz gitu ya. Bisiwatil madhi kelawan bentuk kata kerja madhi wa nasbi yaumah lan menasabkan lafaz yaumah yaumaddin sebagai maf'ul dari kata malaka. Iyyaka yu'bad. Dan selanjutnya adalah seperti bacaan iyyaka yu'bad Al-Fatihah ayat 5 bibina lil maf'ul dibentuk pasif, jadi yu'bad kepadamulah, hanya kepadamulah disembah. Jadi nggak jelas siapa yang nyembah, disembunyikan, malu mungkin. Jadi hanya kepadamu lah, hanya engkau lah yang disembah. Begitu. Jadi hilang dirinya, sudah fana mungkin. Begitu mungkin ya. Jadi kalau misalkan itu dianggap memang ada sanadnya tapi nggak sah ya. Tapi kan ada kekayaan. Meskipun nggak boleh dibaca itu. Kalau bacanya kayak gitu nggak sah Fatihah. La yuqra bih. Al-khamisu tawi kang nomor 5. Macam kang nomor 5 al-maudhu adalah qiraah maudhu. Al-maudhu ini diletakkan, digawe maksudnya. Bacaan yang dibuat. Contohnya iku ka qiraatil Khuzai kaya dene pira-pira qiraah Imam Al-Khuzai. Nah, ini di tafsir contohnya Asyuti ini oleh komentatornya itu sudah dijelaskan di catatan kakinya bahwa nisbat atau menghubungkan qiraah maudhu terhadap Imam Al-Khuzai itu kurang kredibel gitu, kurang bisa diterima. Dan di situ sudah dijelaskan juga bahwa Imam Al-Khuzai nggak ngomong gitu. Kalaupun ada itu hanya nisbat saja, bahwa beliau juga mengakui tidak dari beliau hanya nyontohkan saja, bukan berarti beliau yang bikin qiraah ini, enggak gitu. Sudah dicontohkan di awal. Teman bisa ngecek ke kitab Al-Itqan yang terbitannya Raja Fat ini. Teman lihat ke sana itu ada uraiannya Pak Imam Al-Khuzai itu terbebaslah dari tuduhan ini gitu. Wa dhahara lan jarene Imam Asyuti wa dhahara lan pertelo likatuwe ingsun sadisun apa macem kang nomor 6 yusbihu kang nyerupani apa wacan kang nomor 6 sadis iki hu ing nomor 5 min anwa'il hadis setengah saking pira-pira macamipun hadis. Dari awal Asyuti sudah bilang bahwa ulumul Quran ini ditulis pasca dibukukannya ulumul hadis gitu. Kok hadisnya duluan yang ada ilmunya itu, kok Al-Quran tidak ada gitu. Jadi Asyuti berusaha memotret ulumul Quran ini. Maka tidak aneh kalau beberapa istilahnya itu sama dengan istilah di ulumul hadis. Bacaan yang nomor 6 itu dipun wastani al-mudraju, yaitu bacaan mudraj. Mudraj itu artinya yang dimasukkan, disisipkan bahasanya mungkin ya.
wa huwa lan utawi qiraah mudraj ma inggih menika qiraah zida kang den tambahaken apa ma fil qiraati ing dalem pira-pira qiraat ala wajhi tafsiri ing atase dasar sisi tafsir untuk menjelaskan tafsir. Jadi bacaan yang disisipkan untuk menjelaskan tafsir kata sebelumnya. Contohnya ke qiraati Sa'd bin Abi Waqqas kaya dani wawasane Sa'd bin Abi Waqqas walahu akhun au ukhtum min ummin. Nah, min umminnya ini. Tapi ini enten barokai. Kalau ndak ada qiraah yang nomor 6 ini qiraah mudraj ini, ulama mungkin berbeda pendapat. Tetapi karena sudah masyhur, podo-podo ngalime mbiyen, jadi sudah tahu bahwa akhun saudara dan saudari yang dimaksudkan di surat An-Nisa ayat 12 ini, meskipun tidak ada kata lafaz min umminnya, itu ulama ahli waris fikih itu sudah tahu bahwa yang dimaksud ini adalah saudari seibu, bukan saudari sebapak. Ini tentang kalalah. Orang meninggal tidak punya anak, ke atas tidak punya, ke bawah nggak punya anak, nggak punya bapak, nggak punya ibu, yang punya cuma saudara. Nah di sini kalalahnya itu saudara atau saudari seibu, bukan sebapak atau sekandung, karena beda. Nanti ada sendiri yang untuk sekandung, ada di akhir surat An-Nisa gitu. Jadi qiraahnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini tujuannya untuk menafsiri akhun dan uktunnya itu. Ini seingat saya yang aneh-aneh begini ini kelakuannya Imam Ibnu Mas'ud. Jadi wairil maghdubi alaihim minal yahudi waladdallina minan nasara gitu. Jadi yang gitu itu Imam Ibnu Mas'ud seingat saya. Ini kok Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus saya coba cek di mana saya baca ini ya. Tafsir paling kecil yang pernah dibaca itu ya saya Jalalain itu. Akhirnya saya coba buka Jalalain, ternyata betul di Jalalain itu Asyuti bilang ini walahu akhun au ukhtum min ummin itu, sama coba cek itu ya. Itu qiraahnya Ibnu Mas'ud di situ. Imam Asyuti bilangnya Ibnu Mas'ud. Mungkin kalau ada keterangan ini beliau ingin menambahkan bahwa sebenarnya itu juga bacaannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya nggak tahu kalau yang sebenarnya apakah Ibnu Mas'ud ataukah Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi yang jelas ada yang baca kayak gitu, meskipun tidak dihukumi sebagai bacaan Al-Quran dalam arti kalau pakai model yang ke-6 ini, bacaan di sholatnya tidak diperhitungkan. Wah, pecah. Lampunya pecah. Yo. Aman kak mandi. Nyapa? Kak bobo. Oke, Ibu ning Jawi maning. Saya lanjutkan akhraja sampun mentakhrij teng niku qiraah mudraj Sa'id bin Mansur sapa sahabat Sa'id bin Mansur. Contoh kedua wa qiraati Ibnu Abbas lan qiraahnya Imam Ibnu Abbas ingkang munine laisa alaikum junahun tabdawu fadlam mir rabbikum fi mawasimil hajj. Mir rabbikum fi mawasimil hajj ini ya dimaksud qiraah mudrajnya. Jadi disisipkan. Jadi tidak apa-apa bagi kalian itu mencari rezeki fi mawasimil haji, di musim-musim haji. Dulu itu kan banyak orang haji itu ya kerja. Jadi orang haji sangune piro-piro di tengah jalan mereka juga melakukan transaksi untuk bekal haji, itu tidak ada masalah itu. Supaya nggak lupa hukum itu dan konteks daripada ayat ini, sehingga dikasih qiraah mudraj di sini. Ya, ini kan kita jadi tahu bahwa konteks daripada laisa alaikum junahun antabtahu fadlam mir rabbikum itu tidak umum, tapi konteksnya di mawasimil hajj gitu. Akhraja sampun mentakhrij teng niku qiraah mudrajnya
Imam Sa'id bin Mansur Al-Bukhari sapa Imam Al-Bukhari. Contoh berikutnya wa qiraat Ibnu Zubairi lan qiraahnya Imam Ibnu Zubair. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yasta'inuna billahi 'ala ma asabahum. Jadi qiraahnya di sini yang mudratnya itu wa yasta'inuna billahi 'ala ma asabahum. Jadi nggak mau diputus memangnya, seolah-olah itu harus ada orang yang mengajak menuju kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan terakhir itu ada syaratnya, minta tolong sama Allah. Itu kalau tidak dilibatkan Allah ini cemburu nanti gimana lah, kira-kira gitu maksudnya. Maka perlu ada qiraah mudrat di sini, meskipun tidak dihukumi la yuqra biha. Qala Amrun, qala ngendika sapa Imam Amr, Imam Amr yang dalam sunanipun, yang dalam qala ngendika sapa Imam Amr, Amr ibnu Dinar, kalau di sini dilengkapi di komentatornya itu. Fama adri akanat qira'atahu am fassara. Katanya Imam Amr ini, fama adri moko ingsun ora ngerti akanat ono to oro ono to ono apakah ada opo iku wacoan wa yasta'inuna billahi ala ma asabahum iku qira'atahu dadi qira'ahe Imam Ibnu Zubair am fassara atau sedang menafsirkan sapa Imam Ibnu Zubair bihi kelaman kata-kata itu. Jadi dia enggak tahu itu qira'ahnya beliau apa beliau menafsiri. Maka ada yang bilang ini disebut qiraah tafsiriyah itu asalnya dari sini ini kira-kira. Akhraja sampun mentakhrij hutang riwayat menika Sa'id bin Mansur sapa Sa'id bin Mansur wa akhraja lan uga sampun mentakhrij hutang wawasan menika teng qiraah menika Ibnul Ambari sapa Imam Ibnul Ambari wajazama. Lah bedanya wajah zamalan memastikan sapa Imam Ibnul Ambari ya tentunya di karyanya Imam Ibnul Ambari bi annahu kelawan sak temene qiraahnya Ibnu Zubair iku tafsirun tafsir. Jadi secara tidak langsung Asyuti mendialogkan perkataannya Amr ibnu Dinar ini, terus kemudian ternyata sudah dijawab bahwa itu kalau beliau ragu, Amr ibnu Dinar ini ragu, maka Ibnul Ambari sudah bisa pastikan bahwa ista'inuna billahi ala ma asabahum itu bukan qiraahnya Imam Ibnu Zubair, tapi beliau hanya menafsiri. Wa akhraja anil Hasani wa akhraja lan ugo siapa ini yang mentakhrij ini? Ya kalau dari yang terakhir maka ini yang mentakhrij adalah Imam Ibnul Ambari. Kira-kira begitu. Tapi kalau ragu ya dibaca wa ukhrija saja. Jadi sampun dipun takhrij akan Anil Hasan saking Imam Al Hasan annahu wa sak temen Imam Al Hasan kana yaqra gitu. Boleh juga wa akhrajalan sampun mentakhrij sapa Ibnul Ambari gitu juga bisa. Itu yang paling dekat itu yang sesuai mafhumnya. Ana ing sak temene Imam Ibnul atau wa ukhrija juga bisa ya. Jadi Imam Ibnul Ambari itu mentakhrij dari Imam Al Hasan annahu ing sak temene Imam Al Hasan ini kana iku ana sapa Imam Al Hasan yaqra'u niku maca sapa Imam Al Hasan wa imminkum illa wariduha al wurudud dukhul gitu, ada kata-kata al-wurudu ad-dukhul. Ini derajatnya ya hampir sama dengan qiraat tafsiriyah pas yang di atasnya itu. Jadi al-wurud utawi kang aran al-wurudu itu ad-dukhul adalah bu. Wa imminkum illa wariduha. Dia adalah sebagian dari kalian kecuali akan mendatangi neraka. Ini ada yang menafsiri ini ayat yang menunjukkan bahwa kita semua umat muslim itu semua sebagian besar itu pastilah mampir ke neraka dulu sebelum naik. Ya tapi saya ya nggak tahu lah, tapi di tafsirnya begitu, ada yang menafsiri gitu. Jadi mampir dulu, dibersihkan dulu,
masuk Telaga Kautsar dulu baru dimasukkan ke surga. Konon gitu ya. Kala ngendika, oh nggih tetep ya, wa akhraja berarti bener Ibnul Ambari. Terus kala ngendika Ibnul Ambari, sapa Imam Ibnul Ambari, qauluhu al-wurudu ad-dukhulu, utawi pangendikane Imam Hasan, al-wurudu ad-dukhulu iku tafsirun, tafsir minal Hasani saking Imam Hasan, li makna al-wurudi kaduwe maknane kata al-wurud warid itu. Wa ghalita fihi ba'dur ruwati fa alhaqahu bil Qur'an. Wa ghalita tapi keliru fihi ing dalem persoalan menika soal al-wurud ad-dukhul ini ba'dur ruwati sapa sebagian perawi, sehingga ketika keliru itu fa alhaqa terus mengikutkan sapa ba'dur ruwat ba'dur ruwati itu keliru fa alhaqa, sehingga karena kelirunya itu alhaqa mengikut sertakan sapa ba'dur ruwat teng niku wacoane wacoan Imam Al-Hasannya itu bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an, sehingga menganggap itu sebagai Al-Qur'an padahal bukan gitu. Ini Ibnul Ambari bilang begitu. Qala Ibnul Jazari fi akhir kalamihi, qala ngendika sapa Imam Ibnul Jazari, Imam Ibnul Jazari fi akhir kalamihi, dalam bagian terakhir dari penjelasannya beliau ngendikane wa rubbama kanu yudkhiluna at-tafsira fil qiraati idahan wa bayanan. Wa rubbama mungkin kanu ana sapa para perawi yudkhiluna iku memasukkan sapa para perawi atau biasa memasukkan sapa para imam-imam perawi itu ya, imamnya perawinya para imam at-tafsir ing tafsir fil qiraati ing dalem wacoan. Alasannya idohan kronon jelasno wa bayanan lan jelasno sama, karena menjelaskan li'annahum, alasannya apa kok dikasih begitu itu kan khawatir campur baur nanti kalau ndak tahu nek wong sing fanatik tenan weh Quran nih aku maca teko kono. Apa ndak ada kekhawatiran seperti itu? Jawabannya tidak. Kenapa? Li'annahum krono sak temene para imam-imam qiraah dan para perawi muhaqqiquna niku tiyang ingkang ahli tahqiq lima talaqauhu, atau para sahabat itu ahli tahqiq lima aduwe barang talaqau kang nampa sapa para sahabat hutang ma'anin nabi saking kanjeng nabi Qur'anan sebagai Al-Qur'an. Jadi rubama kanu ini kanunya ini karena Imam Al-Jazari ini membicarakan para imam sab'ah juga membicarakan perawinya, jadi kembalinya kanuni ke sana ya. Jadi ya ke imamnya, ya ke perawinya, ya ke jalurnya, ya ke wajahnya gitu. Jadi umum. Nah, mereka kadang biasa memberikan tafsir pada bacaannya. Jadi moro-moro ditambah nih. Tapi ndak kira terjadi bahwa ini tambahan dari para sahabat ini, yang ini tambahannya Ibnu Mas'ud, yang ini Ibnu Abbas. Ndak ada kayak begitu, karena mereka sudah tahqiq, sudah tahu mana yang dari Nabi dan mana yang bukan dari Nabi, itu tahu sudah. Jadi ndak ada masalah. Ndak ada masalah. Kalau belakangan ini banyak yang memperdebatkan itu ya mungkin karena tidak sespektrum dengan kondisi yang pada waktu itu. Kan orang Arab itu betul-betul selektif lah saya kira itu. Gambarannya Pedersen sama siapa itu tentang sebuah buku saja kayak begitu rincinya mereka. Bahkan pemalsunya siapa, ini redaksi aslinya siapa, itu mereka tahu gitu. Aman itulah. Fahum moko utawi poro sahabat waktu itu, para sahabat tabi'in dan tabi'in iku aminuna aman minal iltibasi, saking kekaburan persepsi ini Quran apa bukan, itu ndak kayak gitu. Mereka dah tahu mana yang Quran mana yang bukan. Warubama mungkin dan mungkin juga karena ono ba'dhum sapa sebagian para imam para sahabat itu yaktubu iku nulis sapa ba'dhum teng niku ma'ahu ning dalam sartane tafsir.
Wa amma man yaqulu inna ba'dus sahabati kana yujizul qira'ata bil ma'na faqad kadzaba. Titik. Jadi ma'hu ing dalam sartane tafsir. Jadi sebagian mungkin menulis itu untuk dirinya sendiri, dan ini sebagai penjelasan bahwa yang dimaksud akhun au ukhtun di sini adalah min ummi. Yang dimaksud al-wurud di sini adalah ad-dukhul, karena enggak sama. Warid itu artinya datang, sementara ad-dukhul itu masuk. Ini maksudnya kami mendatangi neraka ini piye? Maksudnya melebu. Karena enggak sama warid sama dukhul itu enggak sama. Akhirnya ditegaskan al-wurud ad-dukhul. Jadi apa namanya? Sebagian ada yang menulis seperti itu kan. Beberapa sahabat tidak ada instruksi langsung. Instruksinya hanya satu. Kalau Quran tulis, kalau hadis dariku enggak usah ditulis. Jadi selain Al-Quran saya usah ditulis gitu. Tapi beberapa orang ya tetap nulis saja, nulis kalimat-kalimatnya Kanjeng Nabi itu. Jadi yang berupa tafsir atau yang berupa apa itu kan beliau tulis, karena beda lah generasi. Yang Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu kan bertemu langsung dengan Rasulullah, membarengi berjuang. Nah, mereka waleh soal itu, tidak ada perdebatan. Jadi apa yang dulu tidak menjadi persoalan boleh jadi di zaman berikutnya menjadi persoalan, karena tidak sama itu tadi gitu. Atau yang dulu belum dibutuhkan tapi pada saat sekarang dibutuhkan, kayak titik, harokat, tasdid. Dulu nggak butuh karena mereka udah hafal, tulisan itu hanya bantu, nggak ada masalah. Qiraah berapa macamnya pun mereka nggak ada masalah. Tapi makin ke belakang kan beda, itu problemnya. Wa amma man lan anapun utawi wong, lanjutannya Imam Ibnu Jazari, wa amma man lan utawi wong, maksudnya kalau ada salah seorang imam yang qiraat atau imam apa atau imam yang berpendapat terserah, yaqulu kang ngendika sapa man inna ba'dha sahabati sak temene sebagian sahabat kana iku ana sapa ba'd yujizul qiraata iku biasa membolehkan sapa ba'dha sahabat al qiraata ing maca bil makna kelawan makna, faqat kadzaba moko teman-teman wis ngampusi sapa man yaqul. Kalau ada yang ngomong sebagian sahabat itu boleh baca dengan makna, itu riwayatnya ngapusi itu. Ya. Bukan membolehkan. Kalau peristiwanya ya Ibnu Mas'ud itu yang hampir sama kayak Sunan Kalijogo itu, nggak bisa bilang asim, bisanya bilang yatim, makanya diganti sama Ibnu Mas'ud. Kalau fajir bisa nggak? Bisa saya. To'amul fajir, oh bisa. Nanti kalau udah bisa sampean bacanya asim ya. Disuruh bilang asim, bilangnya yatim, itu kan nggak bisa. Akhirnya diubah. Sebenarnya bukan ngubah sih. Ya bukan ngubah, yang dia bisa itu apa gitu. Ya sudah dikasih lah bacaan itu. Tapi begitu bisa, setelah belajar lama ya diubah lagi, to'amul atim gitu, bukan to'amul yatim, jauh artinya. Nah itu tidak bisa dianggap sebagai bahwa salah sebagian sahabat itu membolehkan membaca Al-Quran dengan makna, termasuk terjemah. Saya mungkin termasuk yang sepakat kayak diceritakan oleh Gus Mus itu. Gus Mus kan engkel-engkelan sama Quraish Shihab, bahwa Gus Mus itu dulu di Mesir ngengkel Quran boleh diterjemah dan bisa diterjemah. Bagi Quraish Shihab nggak bisa, Gus. Diterjemah itu nggak bisa, ngengkel bisa. Gus Mus begitu tahu kenyataannya sekarang, Gus Mus bilang lagi, saya merevisi pendapat saya yang dulu, memang nggak bisa Quran itu diterjemah. Setelah melihat fenomena banyak orang yang membaca terjemahan itu. Ya tetaplah kalau yang orang yang berpikirnya jejak ya tetap saya kira nggak pernah akan puas dengan terjemahan, tetap harus gali. Makanya di sini tidak bisa baca dengan makna, jadi diterjemah ke bahasa lain itu sama dengan membaca qiraah dengan maknanya. Cuma kalau al-qiraah bil makna itu kan tetap bahasa Arab.
alhamdu diganti al-madhu misalkan, padahal beda jauh itu meskipun sama-sama puji. Itu tidak boleh gitu. Intaha, selesai apa penjelasanipun Imam Ibnu Jazari. Wa sa'ufridu lan bakal ndewekno sapa ingsun jare Imam Asyuti fi hadzal nau'i ing dalem nau' menika, maksudnya hadzal nau' akni maksud kula jare Imam Akni bermaksud sapa kula al mudraja ing qiraah mudraj, taklifan ing susunan atau susunan ya, satu karya mustaqilan yang tersendiri. Nanti saya bikinkan. Nah, Jinau ini tak bikin no kitab dewe tentang mudraj ini. Karena unik gitu ya. Karena bisa memberikan tafsir-tafsir baru gitu kira-kira. Tambihatun wis tutuk kene dhisik, matur nuwun. Sepuraku sing akeh. Muga-muga kabeh dilancarno. Muga-muga tetep dikei kaistiqomahan, muga-muga Gusti Allah kersa ngridani apa kabeh sing dilakoni niki wis. Pokoke sing apik-apik. Mugi-mugi niki lanjut terus, wis matur nuwun di sepuraku sing akeh. Wis muga-muga kanca-kanca sehat kabeh zahir batin. Bebas saka blai apa ae. Kelawan izinipun Allah Subhanahu wa taala, bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tambihatun, pira-pira tambahan atau peringatan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi 'inda jahli wa hayrati. Ya Rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa qalbi. Wa ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah. Wa ya Rabbi irhamni bihusni khatimati.